Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa Fakultas Hukum Untirta kelas 3F dari kelompok hotel akan memaparkan materi tentang penyelidik, penyidik, dan wewenangnya guna untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum acara pidana. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Ramadhani Fauzia sebagai Hotel 1. Halo, saya Fadila Fauzia Syarif. Di sini saya sebagai Hotel 02. Nama saya Ahmad Hafiz sebagai Hotel 03. Saya Nanda Sartika sebagai Hotel 04. Dan saya Dimas Septian Putra sebagai Hotel 05. Untuk mengawali materi kita pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pengertian penyelidik dan penyelidikan. Menurut pasal 1 ayat 1 KUHP, pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyelidikan, menurut pasal 1 ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, bahwa yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode penyelidikan. Terdapat dua metode dalam penyelidikan ini. Yang pertama yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Penyelidikan secara terbuka digunakan pada tindak pidana biasa atau tindak pidana yang mudah untuk diungkap, serta menggunakan 7W dalam interviewnya. Penyelidikan yang dilakukan secara terang dan terbuka ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada elisitasi. Elisitasi ini menggunakan teknik dengan melemparkan pertanyaan yang bersifat memancing atau bersifat kondisional tanpa disadari oleh objek. Yang kedua ada wawancara atau interview. Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan teknik tanya jawab, diskusi, dialog dengan narasumber, serta menggunakan metode dari umum ke khusus untuk kemudian selanjutnya dikembangkan. Yang ketiga ada observasi. Observasi ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dengan melakukan teknik peninjauan, pengamatan. Dalam kegiatan observasi ini, sebaiknya dilakukan melalui tahap orientasi, observasi, adaptasi, dan eksploitasi terhadap semua potensi yang ada di lapangan. Yang keempat ada pemotretan. Pemotretan ini dilakukan dengan cara memotret atau mengambil gambar objek yang ada di lapangan, terutama terhadap sasaran. Yang kelima ada penelitian lapangan atau research. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap objek yang ada di lapangan atau dengan metode data primer, yang sudah tentu perlu didukung oleh metode data sekunder kepustakaan. Selanjutnya, metode penyelidikan secara tertutup. Metode ini biasanya digunakan pada tindak pidana yang sulit untuk diungkap, misalnya seperti terorisme dan juga narkoba, pembuntutan, pengawasan, pengungkapan, serta crime scene processing. Nah, crime scene processing ini merupakan tindakan setelah dilakukan tindakan pertama di TKP guna mencari, mengumpulkan, menganalisis, serta mengevaluasi petunjuk-petunjuk dengan bantuan forensik. Penyelidikan yang dilakukan secara tertutup atau sembunyi dengan teknik undercover atau clandestine melalui kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada sensor. Kegiatan sensor ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian, menyeleksi, mensortir berita, dokumen, atau orang yang dicurigai untuk membatasi ruang geraknya. Selanjutnya ada metode penyadapan atau taping, yaitu menyadap sistem komunikasi objek atau sasaran yang dilakukan secara rahasia. Selanjutnya yaitu mencuri dokumen penting melalui teknik spionase. Selanjutnya ada tanam jaring. Melakukan tanam jaring orang atau agen yang dipercaya untuk mencari data yang diperlukan. Yang terakhir ada infiltrasi, yaitu melakukan penyusupan ke dalam sarang lawan atau penetrasi dengan cara perembesan dari dalam sarang lawan.
slide berikutnya yaitu contoh laporan hasil penyelidikan. Di sini kami sudah mengambil salah satu contoh laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah Resor Banyumas. Di dalam laporan hasil penyelidikan ini terdapat beberapa poin. Poin yang pertama yaitu dasar. Secara umum, dasar ini berisi tentang dugaan adanya tindak pidana. Dalam laporan hasil penyelidikan yang dikeluarkan oleh Resor Banyumas ini, tindak pidananya adalah penipuan dan atau penggelapan yang diduga dilakukan oleh saudari Priscilia Ismawati sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP. Poin yang kedua adalah perkara, berisi tentang kronologi dari peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Poin yang ketiga adalah tindakan yang telah diambil. Nah, ini merupakan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh si penyelidik. Di dalam ini ada beberapa tindakan. Yang pertama, ada menerima laporan untuk dilakukan penyelidikan tentang terjadinya dugaan tindak pidana. Yang kedua, ada melakukan penyelidikan dengan mengambil keterangan-keterangan dengan cara interogasi. Hasil interogasi pertama dari Saudara Supriyatno sebagai pihak korban dari dugaan adanya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh saudari Priscilia Ismawati. Kemudian yang kedua, hasil interogasi dari saudari Pujiati sebagai ibu dari saudara Supriyatno. Kemudian yang ketiga, hasil interogasi dari saudara Eka Priaji sebagai orang yang telah meminjamkan uang kepada saudara Supriyatno. Kemudian yang keempat, hasil interogasi dari saudari Priscilia Ismawati yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dalam pasal 378 dan atau 372 KUHP. Selanjutnya poin yang keempat yaitu barang bukti. Menurut Ansori Hasibuan, barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Dalam hal ini, barang bukti tersebut yaitu bukti transfer ATM Bank Siniaga tanggal 8 Agustus 2013 sebesar 5 juta rupiah dari saudara Supriyatno kepada rekening atas nama Priscilia Ismawati. Selanjutnya, poin yang kelima, hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan. Yang pertama, belum adanya saksi-saksi yang menerangkan dan mengetahui tentang serangkai kata-kata bohong yang dilakukan oleh saudari Priscilia Ismawati. Yang kedua, belum ditemukan alat bukti berupa nota fiktif pembelanjaan barang yang pernah ditunjukkan oleh saudari Priscilia Ismawati. Selanjutnya, poin yang keenam, saran dan pendapat. Karena minimnya alat bukti terhadap perkara tersebut, maka penyelidik berpendapat bahwa belum bisa ditingkatkan ke proses penyidikan. Selanjutnya, perlu adanya keterangan tambahan dari saudara Supriyatno ataupun saudari Priscilia mengenai nota fiktif tersebut. Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan. Menurut pasal 1 ayat 1 KUHP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah sebuah tindakan untuk mencari barang bukti dari sebuah tindak pidana. Yang dimaksud dengan penyidikan dalam pasal 1 ayat 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam dan hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik pembantu. Menurut pasal 1 ayat 3 KUHP dan pasal 10 ayat 1 KUHP, yang dimaksud dengan penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Di sini saya akan memberi contoh surat penyidikan. Di situ sudah tertera ya teman-teman contoh surat perintah penyidikan, bisa teman-teman lihat sendiri. Yaitu di bagian atas sebelah kiri itu ada tulisan Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resort Depok. Jadi surat perintah ini dikeluarkan oleh kepolisian dari daerah tersebut. Surat perintah penyidikan ini disebutnya sprindik. Kemudian di bawah ini ada alamatnya juga.
Di bawahnya ada tulisan pro justitia, itu maksudnya adalah surat tersebut dikeluarkan untuk kepentingan hukum. Kemudian di bawahnya ada logo Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian di bawahnya juga ada judul surat perintah penyidikan, ada nopolnya. Di situ bisa teman-teman lihat. Kemudian ada pertimbangan dan dasar. Pertimbangan ini adalah untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Jadi surat ini dikeluarkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana. Nah, di bawahnya lagi ada dasar. Jadi dasar ini adalah dasar-dasar hukum yang digunakan terkait tindak pidana tersebut. Kemudian di bawahnya ada tulisan diperintahkan kepada. Ini maksudnya adalah surat tersebut diperintahkan untuk siapa. Jadi di situ ada nama, ada pangkat penyidik atau penyidik pembantunya. Kemudian untuk titik 2 itu maksudnya adalah surat perintah ini tujuannya untuk apa. Jadi teman-teman bisa baca sendiri. Surat penyidikan ini untuk menyelidiki adanya tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ini hanya contoh saja ya teman-teman. Jadi surat perintah nantinya akan menyesuaikan tergantung tindak pidananya itu apa. Kemudian di bawahnya sebelah kanan dikeluarkan di dan pada tanggal. Jadi dikeluarkannya di mana, pada tanggal berapa. Yang terakhir yang paling penting adalah tanda tangan. Tanda tangan yang menerima perintah. Jadi kan tadi ada 3 ya yang menerima perintah, tapi ini diwakilkan salah satunya aja tanda tangannya. Kemudian tanda tangan yang satunya sebelah kanan itu yang memberi surat tersebut atas nama Kepolisian Sektor Depok. Jadi begitu teman-teman contoh surat penyidikan. Contoh surat penyidikan. Jadi setelah dikeluarkannya sprindik tersebut, maka akan diterbitkan juga SPDP teman-teman. SPDP itu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Yang sekurang-kurangnya itu memuat yang pertama dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan. Yang kedua waktu dimulainya penyidikan. Yang ketiga jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik. Kemudian yang keempat ada identitas tersangka. Yang kelima ada identitas pejabat yang menandatangani SPDP tersebut. Nah, tujuannya apa sih dikeluarkannya sprindik dan SPDP itu? Jadi menurut pasal 9 ayat 1 KUHP, fungsinya itu sebagai surat teknis dapat dilihat dari 4 perspektif, yaitu perspektif pelapor, terlapor, penyidik, dan penuntut umum. Yang pertama dari perspektif pelapor. Jadi penerbitan sprindik dan SPDP ini menandakan bahwa laporan polisi yang dibuat oleh pelapor telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Kemudian dari perspektif terlapor, penerbitan sprindik dan SPDP ini menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai, dan terlapor dapat mengupayakan pembelaan dengan mengajukan keterangan, bukti, atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana. Kemudian dari perspektif penyidik, penerbitan sprindik dan SPDP ini menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya 2 alat bukti.
Kemudian dari perspektif penuntut umum adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan, sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan. Kemudian terkait wewenang penyelidik. Dalam rangka melakukan penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 KUHP, yaitu memiliki 2 wewenang. Yang pertama, wewenang karena kewajibannya, yang kedua, wewenang atas perintah. Wewenang atas kewajibannya yaitu mempunyai wewenang yang pertama menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, yang kedua mencari keterangan dan barang bukti, yang ketiga menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, yang keempat mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Kemudian wewenang atas perintah yaitu berupa yang pertama penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan, yang kedua pemeriksaan dan penyitaan surat, yang ketiga mengambil sidik jari dan memotret seseorang, yang keempat membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wewenang penyidik. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang yaitu 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Yang kedua, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau crime control mode. Yang keempat, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kelima, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. Yang keenam, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Yang ketujuh, mengadakan penghentian penyidikan. 8. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. 9. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Yang terakhir, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Jadi kesimpulannya, penyelidikan itu bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, yang mana guna untuk menentukan dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap penyidikan. Sedangkan penyidikan itu bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat-alat bukti, yang mana dengan alat bukti tersebut bisa digunakan untuk menentukan siapa tersangkanya. Pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan pasal 4 KUHP. Sedangkan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah yang pertama, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia, dan yang kedua yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sudah diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Hal tersebut tercantum dalam pasal 6 ayat 1 KUHP. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.